Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Beril Raditya Fawaz. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 6, SMA Negeri 1 Blitar. Saya akan melakukan praktikum kimia dengan judul kegiatan penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sifat kualitatif larutan yang akan saya uji adalah tekanan osmotik. Saya akan melakukannya dengan cara menjelaskan dan menunjukkan bagaimana tekanan osmotik terjadi pada wortel. Sebelum itu, apa sih yang namanya tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarutnya. Berdasarkan pengertian dari tekanan osmotik sebelumnya, tujuan dari kegiatan ini antara lain, yang pertama, membuktikan adanya peristiwa osmosis, yang kedua, mengamati terjadinya perubahan pada wortel, yang ketiga, mengetahui perbedaan tekanan osmotik pada wortel di setiap larutan yang berbeda, dan yang keempat adalah mengetahui hasil akhir dari wortel setelah direndam oleh larutan yang berbeda-beda. Alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan uji coba ini antara lain, yang pertama adalah 3 buah wadah yang sudah ditulisi antara lain air plus 1 sendok makan gula, yang berarti ini adalah larutan gula. Berikutnya adalah yang bertuliskan air, dan berikutnya adalah bertuliskan air plus 1 sendok makan garam, yang artinya ini adalah larutan garam. Yang kedua ada penggaris. Yang ketiga ada sendok makan. Yang keempat pastinya wortel yang sudah dipotong kecil-kecil menjadi 3 bagian berukuran panjang sekitar 4 cm. Yang kelima ada garam. Dan yang terakhir adalah gula. Langkah pertama yang dilakukan adalah tuangkan air sekitar 200 ml ke setiap masing-masing wadah. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah masukkan 1 sendok makan garam ke dalam wadah yang bertuliskan garam. Ini sekitar 1 sendok makan. Lalu, aduk sampai garam itu terlarut. Berikutnya adalah masukkan 1 sendok makan gula ke dalam wadah yang bertuliskan gula. Lalu aduk hingga larut. Setelah larut, lalu langkah selanjutnya adalah masukkan ketiga wortel ke dalam masing-masing wadah. Setiap wadah masing-masing 1 wortel. Setelah itu kita diamkan untuk direndam selama 30 menit sampai dengan 1 jam. A few moments later. Nah, setelah 30 menit sampai 1 jam direndam, kita angkat wortel dari masing-masing wadah. Yang pertama dari larutan gula. Yang kedua dari air. Dan yang ketiga dari larutan garam. Untuk wortel yang dari larutan gula, bisa kita lihat bahwa bentuknya tetap dan tekstur dari wortelnya itu tetap keras.
Dan mari kita ukur apakah panjangnya seperti awal atau menyusut atau bahkan memanjang. Bisa kita lihat di sini panjangnya tetap 4 cm. Dan untuk wortel yang direndam oleh air biasa, teksturnya akan lebih keras dan bentuknya akan sedikit lebih besar. Dan mari kita ukur berapakah panjang dari wortel ini. Panjang dari wortel ini bertambah sedikit menjadi 4,2 cm. Dan yang ketiga adalah wortel dari rendaman larutan garam. Tekstur dari wortel dari rendaman larutan garam akan sedikit lebih lembek dan sedikit memendek. Ini bisa kita lihat tekstur wortel akan menjadi lebih lembek atau lunak. Dan mari kita ukur berapakah panjang dari wortel ini. Dapat kita lihat panjang dari wortel ini menyusut lebih pendek dari semula. Yang semula awalnya 4 cm menjadi sekitar 3,7 cm. Jadi peristiwa yang terjadi pada wortel pada rendaman larutan gula terjadi peristiwa isotonik yang menyebabkan wortel tidak mengalami perubahan sama sekali karena larutan gula dan wortel sama. Dan wortel yang direndam oleh air murni ini terjadi proses hipotonik yang menyebabkan air masuk ke dalam sel-sel wortel sehingga wortel mengalami pengembangan dan pembesaran. Dan yang terakhir adalah wortel yang direndam oleh larutan garam ini mengalami peristiwa hipertonik yang menyebabkan air dari wortel keluar bercampur dengan larutan garam sehingga wortel mengalami pengerutan dan pelunakan. Sekian video praktikum kimia kali ini yang berjudul penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sifatnya adalah tekanan osmotik yang saya ambil. Jika ada kesalahan kata dan cara, mohon untuk diperbaiki di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.